Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur waktu yang Engkau masih berikan untuk kami terima daripada-Mu firman, sebuah kebenaran yang tidak akan pernah layu maupun tidak akan pernah hilang, karena kebenaran yang sejati berasal daripada-Mu. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat menangkap semua yang kami mau renungkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita sedang menghadapi masa menjelang akhir tahun. Tahun 2021 segera berakhir. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa seringkali Tuhan sudah memberikan tanda-tanda di mana kita sebagai orang percaya harus menyimak dan mengenali itu semua. Karena itu mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana hidup kita boleh senantiasa dituntun oleh Tuhan, supaya kita tidak pernah mengalami satu keterkejutan untuk satu musim dan masa yang baru. Ketika kita sudah melihat, kita sudah mendengar, dan kita mengalami tuntunan Tuhan. Mari kita belajar dari orang Majus. Desember ini rasanya selalu kita diingatkan dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saya mengajak untuk kita merenungkan dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Kalau kita melihat peristiwa daripada orang-orang Majus ini, ada dalam satu terjemahan yang mengatakan orang-orang Majus ini adalah orang-orang bijaksana. Ada juga terjemahan yang mengatakan orang-orang ini adalah sarjana-sarjana. Ada yang mengatakan juga rohaniwan-rohaniwan. Siapapun mereka, yang kita tahu adalah mereka orang-orang yang bisa melihat sebuah tanda lewat bintang. Dan dalam satu terjemahan The Message dikatakan orang-orang Majus ini mengamati sebuah bintang yang ada di langit sebelah timur. Mengamati dan menemukan bahwa ternyata ini bintang yang sangat berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Artinya apa? Orang Majus ini mempertanyakan, kok ini bintang sangat berbeda. Mungkin saja orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Tetapi yang pasti mereka melihat sebuah perbedaan dari sebuah bintang ini. Dan dari penyelidikannya, dari pengamatannya, menarik kesimpulan bahwa ini tanda dari lahirnya seorang raja. Dan apa yang terjadi kemudian orang Majus ini tertarik untuk melihat, menemukan raja itu. Dan lewat tuntunan bintang itu mereka mulai berjalan keluar dari daerahnya menuju ke tempat di mana bintang itu berada. Karena mereka meyakini ada raja yang lahir di tempat itu. Sayangnya mereka itu bukan saja melihat bintang itu, tetapi juga memakai logika mereka. Apa logikanya? Seorang raja pasti lahirnya di istana. Jadi mereka mencari ke istana dan ternyata mereka tidak menemukan raja itu yang mereka cari. Dan bahkan pada waktu itu menghebohkan istana Herodes. Siapa raja itu? Tentu saja bertanya-tanya seperti itu. Dan singkat cerita, ternyata dari ahli-ahli kitab menemukan
memang ada nubuatan raja yang akan lahir di Bethlehem. Sehingga orang Majus ini mengarahkan ke Bethlehem. Dan memang benar, ketika mereka mulai mengarahkan ke Bethlehem, bintang itu muncul lagi yang mereka sudah amati itu. Jadi kita melihat mereka itu sebenarnya sudah keluar dari tuntunan bintang. Mereka sudah tidak melihat bintang lagi ketika mereka berjalan, karena tujuan mereka adalah ke istana raja. Akhirnya kita tahu bahwa orang Majus itu menemukan Yesus di palungan, jauh dari apa yang diprediksikan, lahir di istana. Tapi orang Majus ini sangat bersukacita menerima itu, walaupun itu di luar pikirannya, dan tetap memberikan persembahan-persembahan yang mereka bawa. Mereka menemukan raja lewat sebuah tanda bintang. Walaupun sempat mereka keluar dari tanda itu, tetapi kemudian mereka kembali menemukan bintang itu. Sampai bintang itu menuntun ke tempat di mana Yesus ada. Jadi kita yang bisa pelajari di sini adalah ketika kita melihat sebuah tanda, Tuhan menginginkan kita terus mengamati tanda itu, memperhatikan tanda itu, dan tetap berjalan menurut tanda itu. Orang Majus ini sempat kehilangan bintang itu ketika dia mulai berpikir dengan cara pikir manusia, dengan logikanya bahwa raja itu pasti lahir di kerajaan, di istana, bukan di kandang. Sehingga arahnya sudah tidak mengarah kepada tuntunan bintang dan hilang bintang itu. Dikatakan ketika mereka mulai mengarahkan ke Bethlehem atas petunjuk dari ahli kitab dan yang disampaikan oleh Herodes, mereka menemukan kembali bintang itu muncul, tanda itu muncul. Nah, sekarang kita akan memasuki era yang baru, meninggalkan tahun yang lama. Banyak kita seringkali menginginkan mengerti apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tapi tentu saja kita tidak begitu saja bisa mengerti. Pasti ada tanda-tanda yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita secara pribadi, maupun mungkin dalam hidup kita sebagai orang percaya secara umum tentu saja. Nah, mari kita belajar untuk mengamati itu. Bagaimana kita bisa menemukan tuntunan Tuhan atas kehidupan kita. Tentu saja yang penting adalah tuntunan pribadi. Namun kita seringkali akan dibawa kepada tuntunan secara komunitas orang percaya terlebih dahulu. Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki panggilan nabi tentang tahun 2022. Dikatakan itu tahun yang gelap. Tapi bagaimana kita bisa menghidupinya? Tentu saja ada firman, ada tuntunan, ada pernyataan Tuhan yang ingin untuk kita mengerti, dan Tuhan juga ingin untuk kita mengerti. Sebagaimana orang Majus ini, dia melihat sebuah bintang yang berbeda dan mencari tahu di mana raja itu lahir, sampai kemudian mereka menemukan raja itu di palungan, di sebuah kandang, dan mereka menyembah. Sejauh apa kita mencari Tuhan yang saat ini? Karena Tuhan itu pasti masih hadir dan ada di dunia ini untuk menyertai kita, orang-orang percaya. Ada begitu banyak orang seringkali bingung bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Saya tidak pernah ngerti, kalau baca Alkitab juga saya banyak gak ngerti. Tuhan tidak menuntut untuk kita segera mengerti. Tapi Tuhan menginginkan untuk kita segera percaya bahwa Dia adalah Immanuel. Dan setiap perkataan firman itu ya dan amin. Di Yeremia 29 kita akan baca mulai ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini firman Tuhan.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ajaib sekali apa yang Tuhan janjikan buat kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ini janji Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan Dia? Adalah ketika kita berseru, kita berdoa. Sudahkah itu kita lakukan? Ada begitu banyak orang cepat-cepat putus asa dan bilang, bagaimana saya bisa menemukan Tuhan tanpa pernah berseru dan berdoa. Dan sudah berpikir bahwa ya Tuhan itu mana dengar. Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi kalau kita di sini dikatakan, kalau kita mencari Tuhan, kita pasti menemukan Dia. Kalau kita menanyakan Tuhan, Tuhan itu pasti akan muncul. Dikatakan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, serius nih, nanyanya bukan sambil lalu, tapi serius, maka dikatakan aku akan datang dan kamu akan menemukan aku. Dikatakan kalimatnya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya Tuhan itu akan muncul, Tuhan itu akan menyatakan diri, Tuhan itu akan show off lah di depan kita, akan pamer, Dia akan menyatakan diri dalam hidup kita. Seringkali banyak orang berpikir Tuhan itu suka sembunyi, Tuhan itu suka menjauh. Padahal Tuhan bilang, kamu berseru, kamu cari dengan segenap hati, kamu berdoa, aku pasti datang. Dan itu yang harus dipercaya. Ada begitu banyak orang tidak bisa menemukan Tuhan karena tidak percaya. Nanti kalau Tuhan berbicara, kita pikir masa itu Tuhan. Kalau kita sudah melihat ada tanda-tanda benar, ya itu kebetulan. Jadi kita tidak akan pernah bisa merasakan pertemuan kita dengan Tuhan. Ada seorang ibu dalam masa pergumulan untuk membiayai anak-anaknya yang kuliah. Dia tentu saja sedang bergumul, bukan ibu ini saja tapi suami istri. Mereka bergumul terus bagaimana ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, usaha yang baru yang bisa untuk membiayai anak-anaknya yang sedang kuliah. Mereka berdoa, mereka terus mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dibukakan usaha yang baru. Usaha yang lama ada, tapi mereka merasakan kebutuhan itu terlalu banyak. Mereka minta usaha-usaha yang baru. Tapi kalau mereka mendapatkan ide usaha yang baru, mereka nggak punya modal. Jadi mereka juga minta modal sama Tuhan. Tuhan berikan aku modal. Mereka berdoa bergumul. Satu hari ada orang yang awalnya tidak kenal, tapi kenal dalam beberapa waktu itu hanya karena urusan usaha. Jadi nggak benar-benar kenal dekat, yang hanya karena menjadi langganan baru. Ketika mereka berbincang-bincang, si ibu ini berbincang-bincang dengan ibu yang menjadi langganan baru ini. Kemudian mereka ya saling biasa, kalau ibu kan cerita tentang anak-anaknya, cerita ide-idenya dan sebagainya. Tanpa diduga, sampai kepada hal-hal bahwa menginginkan sebuah usaha baru tapi membutuhkan modal. Si ibu langganan yang baru ini dengan tiba-tiba mentransfer uang sejumlah modal yang dibutuhkan tanpa berunding. Loh kok tahu nomor rekeningnya? Ya karena sudah menjadi langganan, jadi dia sudah terbiasa membayar dengan transfer uang. Dengan tiba-tiba setelah ditransfer, terus dia bilang, Bu, itu buat modal kamu. Kamu boleh cicil kapan aja.
berapa besarnya pun terserah. Wow, si ibu ini langsung nangis dan bersukacita sekali. Tuhan mendengar doa. Tapi waktu cerita dengan suaminya, balikin aja, barangkali salah itu. Enggak, ini Tuhan yang tolong. Kebetulan aja, barangkali dia tertarik sama cerita kamu, terharu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Ketika Tuhan itu tolong, ketika kita menjerit minta sama Tuhan, dan Tuhan tolong dengan caranya yang memang seringkali tidak masuk akal, kita tidak percaya. Kita berpikir itu, awas, hati-hati, ada motif apa dia menolong, seperti begitu. Jadi seringkali kita tidak menemukan Tuhan ada di dalam hal-hal yang sebenarnya sedang kita nanti-nantikan pertolongannya. Tapi kita mau belajar sekarang bahwa ternyata Tuhan bilang, kalau kamu berseru dan berdoa kepadaku maka aku mendengar. Nah, apakah Tuhan kalau mendengar terus diam aja? Enggak, tentu saja. Ketika dia mendengar pasti dia akan melakukan sesuatu. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan. Di mana ya mencari Tuhan? Gimana ya caranya mencari Tuhan? Tentu saja kita mencari Tuhan itu bukan di kamar kali Tuhan. Barangkali di ruang tamu, bukan begitu. Mencari Tuhan tentu saja di dalam doa, pembacaan firman Tuhan, dalam perenungan-perenungan kita, dan Tuhan itu juga ada di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan kita, dalam pelayanan kita, ada di mana-mana. Dan Tuhan bisa membuat kita menemukan Dia. Di dalam ayat 14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi yang kita tadinya tidak tahu ada Tuhan di situ, kita akan bisa mengerti ada Tuhan di situ. Tapi tentu saja sekali lagi saya bilang, kita harus punya hati yang percaya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dari situ kita bisa belajar bagaimana sesungguhnya tanda-tanda itu selalu ada di sekitar kita. Di dalam kehidupan kita ada selalu tanda-tanda. Di mana kita bisa menemukan raja di atas segala raja. Di mana kita bisa menemukan Tuhan yang hidup itu. Mari kita pastikan hidup kita adalah hidup yang mengamati akan tanda-tanda. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda waktu, musim-musim yang sedang berlangsung. Kita harus perhatikan itu. Supaya hidup kita menjadi hidup yang benar-benar menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Matius 7 ayat 7 mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mungkin kita akan bertanya, bener nih, aku minta pasti diberi, pasti aku dapat. Kok aku sudah minta berulang-ulang dan aku gak dapat? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi seperti tadi saya menyampaikan di awal, kita harus tahu tanda dan tahu musim yang terjadi. Saya jadi teringat, saya punya cucu saya suka sekali buah mangga. Dia minta kepada saya, pasti saya beri, pasti saya belikan ketika musim mangga. Kalau satu ketika dia minta mangga, dia bilang, "Grandma, aku mau minta mangga." Aduh, Ethan, ini lagi gak musim mangga. Saya cari kemana-mana, ke supermarket, ke pasar, gak pernah ada mangga. Sebab tidak musimnya. Nah, kita seringkali terus berpikir, mana buktinya? Aku minta kok Tuhan gak kasih. Karena yang kita minta itu kita tidak pernah tahu ada masa dan musim yang sedang Tuhan kerjakan. Seperti Ethan minta kepada saya,
Kalau bukan musimnya mangga, saya tidak akan kasih mangga, saya akan kasih yang lain. Nah, mungkin kita akan bilang, kan Tuhan berkuasa mengadakan apa saja. Betul, Tuhan bisa bikin mangga juga kan? Bisa, semalam juga bisa. Bahkan ketika belum ada terus tiba-tiba ada juga bisa. Tetapi setiap apa yang kita minta, Dia tidak akan pernah memberikan yang mencelakakan kita, yang tidak baik untuk kita. Karena yang kita anggap baik, yang kita anggap butuh, itu belum tentu itu baik dan butuh di hadapan Tuhan. Tapi Dia tahu yang paling baik buat kita. Seringkali kita minta sesuatu yang bukan pada musimnya. Artinya bukan musim itu seperti tadi saya cerita tentang buah. Tapi musim itu berarti masa-masa yang Tuhan sedang tidak kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Contohnya saja, mungkin ya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang dalam pekerjaan-pekerjaannya ingin membuka satu bidang usaha. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang tidak. Karena Tuhan tahu bidang usaha itu tidak akan memberikan prospek yang baik untuk masa yang akan datang. Sekarang ini secara kasat mata sepertinya baik. Tapi Tuhan tahu itu hanya beberapa waktu. Maaf ya, contoh itu pernah terjadi. Ada seorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang sangat baik. Yang sangat baik. Tapi tiba-tiba musim itu Grab itu ya. Begitu banyak orang bekerja di situ dan punya penghasilan yang sangat menggiurkan. Nah, si bapak ini dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan berpindah kepada pekerjaan untuk itu Grab begitulah. Nah, ternyata dia bergumul. Sebelum memutuskan dia bergumul. Tapi dia sudah mantap sekali. Tapi istrinya bilang, enggak, aku enggak mantap. Dia tetap mantap. Tapi bersyukur dia berkonsultasi dengan ahli ekonomi. Dan dikatakan jangan. Sebab ini hanya semusim. Dan dia tidak berani meninggalkan. Dan ternyata benar ada begitu banyak orang bergumul. Karena ada satu bapak lagi yang pernah bertemu dengan saya. Punya pergumulan yang sama. Tapi dia melepaskan pekerjaan yang pertama. Dan ketika dia mengambil yang kedua. Ternyata itu tidak membawa lebih baik. Kalau memang itu ada dalam tuntunan Tuhan. Seringkali walaupun firman mengatakan minta maka kamu akan diberi. Tapi ternyata yang Tuhan berikan adalah permintaan yang tepat. Artinya Tuhan tahu masa depan. Kalau nggak tepat ya nggak dikasih lah. Karena dia tidak akan memberikan apa yang sebenarnya kita tidak tahu. Yang Tuhan inginkan adalah mari kita belajar melihat tanda-tanda yang dari Tuhan. Maka tuntunan Tuhan selalu menuntun untuk kita menemukan raja. Ketika orang Majus ini melihat tanda sebuah bintang dan dia berjalan menuju bintang itu, dia nggak salah arah. Tapi ketika dia mulai membelok dengan mencari di istana, dia kehilangan bintang itu. Dan ketika kemudian dia mengerti bahwa raja yang dinubuatkan itu lahir di Bethlehem. Dan dia mengarahkan, mereka itu mengarahkan, kan lebih dari satu ya. Mereka mengarahkan ke Bethlehem, maka bintang itu muncul kembali. Mari kita hidup dalam mengamati tanda-tanda. Orang Majus ini bisa keluar dan mencari Yesus karena mengamati. Jangan kita lupa untuk memperhatikan hal yang sedang Tuhan bukakan hari-hari ini. Dengan tetap berdoa, dengan tetap baca firman, dengan tetap mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini terlalu mudah untuk kita mendengar firman Tuhan. Tinggal buka YouTube aja sudah, mau pilih yang mana bisa kita dengar.
Dan karena itu sebenarnya anugerah besar ketika kita melihat masa-masa pandemi ini. Teknologi sangat banyak dibukakan, memfasilitasi kita untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan. Jangan kita pakai untuk menonton-nonton yang tidak berguna. Tapi ini musimnya untuk firman Tuhan itu dengan bebas bisa kita dengar. Dan kita boleh mentaatinya. Mari kita belajar untuk mengerti. Untuk mencari Tuhan, bahwa Tuhan bukan Allah yang maunya menyembunyikan diri. Tapi Dia yang selalu memberi kesempatan untuk setiap kita menemukan Dia, Raja. Temukan Dia, temukan Raja di atas segala raja. Maka kita akan tahu bahwa jalan hidup kita menjadi berbeda ketika kita kemudian berjalan bersama-sama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang masa-masa ini, bulan ini sedang diperingati kelahirannya. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa Dia pernah ada di dunia ini. Dan saat ini pun Dia ada dan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kembali kami diingatkan untuk di sekeliling kami ada begitu banyak tanda-tanda, ada begitu banyak musim-musim yang Engkau sedang bukakan untuk kami. Berikan kepada kami hikmat, pengertian untuk menangkap setiap apa yang Engkau sedang singkapkan dan bukakan bagi kehidupan kami, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau terus akan menuntun kami untuk menemukan Yesus itu yang adalah Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.